Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 kelas 10 Ahmad Yani. Di sini kami akan mewawancarai terkait identitas diri dan kami akan mewawancarai kakak kelas 11 dan juga kelas 12. Mata pelajaran sosiologi Yang dibimbing langsung oleh Bapak Iqbal Madaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Muhammad Jayadi dari kelompok 1 kelas 10 Ahmad Yani. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber, salah satu siswa SMA Negeri 1 Biau. Permisi Kak, selamat pagi, mohon maaf mengganggu waktunya sebelumnya. Saya Muhammad Jayadi dari kelas 10 Ahmad Yani. Di sini kami ada tugas mewawancarai terkait identitas diri. Apakah boleh? Boleh. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa, nama lengkapnya dan nama panggilannya? Nama lengkapnya dan nama panggilannya. Oke, perkenalkan nama saya Endro Valeriwangi. Biasanya saya dipanggil Endro. Oke, jadi Kak Endro. Jadi Kak Endro ini merupakan putra semangsa tahun 2023. Nah, untuk pertanyaan kedua, dari jumlah saudara dan anak keberapa? Oke, untuk jumlah saudara itu saya 3 bersaudara dan saya anak pertama. Untuk pertanyaan selanjutnya, kelas berapa? Oke, untuk kelas itu saya sekarang kelas 11, tepatnya kelas saya itu di 11 RA Kartini. Pertanyaan selanjutnya, agama dan suku. Oh, untuk agama sendiri saya beragama Buddha dan suku saya Cina. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini bagian B tentang cara belajarnya Kak Andreu di rumah. Oke, untuk cara belajar saya sendiri, saya di rumah biasanya belajar melalui metode visual karena dari dulu dari beberapa metode pembelajaran saya lebih memahami visual. Jadi terkadang kalau saya belajar itu harus melihat baru bisa paham. Untuk pergaulan yang Kak Andreu di sekolah dan di luar lingkungan sekolah itu seperti apa? Untuk bergaul sendiri, di lingkungan sekolah saya tidak terlalu luas, cukup luas karena mungkin banyak dari teman-teman seangkatan dan juga banyak relasi-relasi dari kakak kelas, dari yang sudah lulus juga ada banyak. Tapi untuk di luar sekolah mungkin agak cukup terbatas, agak kurang ya. Jadi hanya teman-teman dekat saja. Untuk pertanyaan selanjutnya, pandangannya Kak Andreu terkait kurikulum Merdeka. Pandangan saya terkait kurikulum Merdeka, tentunya kurikulum Merdeka ini sudah sangat bagus sekali karena mensupport bakat dan minat siswa. Tapi tentunya ini ada plus minusnya di kurikulum Merdeka karena mungkin ada siswa yang kurang setuju, mungkin lebih menyukai kurikulum 2013, tapi ada juga mungkin yang setuju kurikulum Merdeka karena kurikulum Merdeka ini juga dia membantu siswa tidak lupa akan budayanya Indonesia. Jadi saya rasa cukup bagus. Oke, kalau untuk pandangannya Kak Andreu terkait SMA Negeri 1 Biau? SMA Negeri 1 Biau tentunya sekolah yang sangat bagus sekali karena dari sudut pandang pembelajaran, metode pembelajaran itu sudah sangat bagus sekali karena ada fasilitas-fasilitas yang cukup nyaman. Mungkin dari contohnya ada perpus yang sangat bagus yang bisa kita gunakan untuk belajar, dan juga sekarang mungkin dia sudah menggunakan kurikulum Merdeka, jadi tentunya sudah sangat mensupport lah kalau ada siswa-siswa yang mempunyai bakat atau minat, itu pasti sudah bisa tersalurkan. Oke, terima kasih banyak atas jawaban dari Kak Andreu. Mohon maaf sekali merepotkan waktunya. Sekarang kita mau moto dari kelompok 1 dulu. Oke. Kelompok 1, pendidikan inovatif, generasi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwinda Kasim dari kelas 10 Ahmad Yani kelompok 1. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber kami dari kelas 11-12.
Assalamualaikum Tante Jessica. Waalaikumsalam. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Oke, makasih Kak. Jadi saya sekarang sudah bersama salah satu narasumber kami yang berasal dari kelas 12. Jadi langsung saja, kalau boleh tahu nama lengkap kakak dan nama panggilan kakak itu siapa? Jadi nama lengkapku itu Hesti. Terus nama panggilanku juga Hesti. Jadi namaku cuma satu kata. Selanjutnya itu tempat dan tanggal lahir kakak itu beda. Tempat dan tanggal lahir saya di Belawa, di Sulawesi Selatan, 12 April 2006. Kalau suku kakak, Suku saya, suku Bugis. jumlah saudara dan anak keberapa? Jumlah saudara saya ada 1, saya anak ke-1. Oke, selanjutnya cara belajar kakak di rumah dan di sekolah itu bagaimana? Cara belajar saya kalau di rumah itu biasanya lebih ke menonton video pembelajaran. Biasanya kalau di YouTube kan ada beberapa video pembelajaran. Nah, biasanya saya belajar dari situ atau lewat modul-modul yang ada disediakan oleh Kemendikbud. Biasanya kan ada di Google gitu, modul-modul yang disediakan. Terus kalau bukan lewat bimbel-bimbel online kayak Amify, Ruang Guru. Kalau cara belajarku sendiri kalau di sekolah, yang pastinya kita dengar guru dulu. Jadi kita pasti dengarkan dulu guru, penjelasan guru. Terus kalau misalnya saya belum paham, nanti saya tanya ke temanku lagi atau saya tanya pulang ke gurunya gitu. Atau kalau masih belum paham lagi, nanti saya bawa ke rumah nanti belajar di rumah. Oke, pergaulan kakak dengan teman-teman kakak di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Oke, kalau pergaulanku itu alhamdulillah tidak yang bebas. Jadi netral saja kan. Jadi bisa dibilang tidak bebas, dia strict sekali. Jadi kalau misalnya pergaulanku di lingkungan sekolah itu tidak hanya biasanya kan ada yang berteman cuma di dalam satu kelas. Tapi alhamdulillahnya saya punya beberapa teman di lain selain kelasku gitu. Terus juga alhamdulillahnya karena saya mantan anak organisasi, jadi pertemananku juga bisa dibilang cukup luas kalau di lingkungan sekolah. Tapi kalau di lingkungan di luar sekolah itu agak kurang, tapi ada temanku. Karena sebelumnya kan saya sempat join organisasi-organisasi di luar sekolah kayak forum genre, forum anak gitu. Jadi alhamdulillahnya dari situ saya bisa dapat teman di lingkungan luar sekolah. Oke, selanjutnya pandangan kakak terhadap kurikulum Merdeka. Kalau pandanganku terhadap kurikulum Merdeka sendiri, itu saya cukup senang, cukup tertarik dengan adanya kurikulum Merdeka ini. Karena apa? Jadi saya pas mendengar adanya kurikulum Merdeka, itu tertarik karena kebebasan para siswa yang dapat memilih mapel yang mereka mau. Itu yang saya suka dari kurikulum Merdeka. Jadi para siswa ini jadi lebih bebas gitu untuk memilih apa yang mereka mau pelajari dan apa yang memang betul-betul mereka butuhkan ke depannya. Itu yang saya suka dari kurikulum Merdeka. Cuman memang banyak pro dan kontra yang terjadi di kurikulum Merdeka ini kan. Banyak yang tidak suka juga dengan kurikulum Merdeka ini. Cuman kalau menurutku, menurut pandanganku sendiri itu dari kalian sendiri untuk menyikapinya bagaimana tentang kurikulum Merdeka ini. Tapi dari saya cukup suka dengan kurikulum Merdeka. Terakhir, pandangan kakak terhadap SMA Negeri 1 Riau. Oke. Pandanganku terhadap SMA Negeri 1 Riau, saya cukup bangga untuk sekolah di sini. Karena kenapa? Karena kalau bisa dibilang di Kabupaten Bogor, sekolahnya kita kan salah satu sekolah unggulan. Nah, sekolahnya kita juga sudah update terus, mulai dari kurikulumnya, cara belajarnya, metode belajarnya, dan lain-lain. Jadi mulai dari kurikulum, coba lihat, kita sekarang kan sudah kurikulum Merdeka, kita sudah update gitu. Terus kalau misalnya media pembelajarannya, juga sekarang kita para guru-guru sekarang itu maunya kita mengejar sekolah berbasis digital. Makanya kita sekarang apa-apa digital gitu. Makanya saya di situ jadi tertarik sama SMA. Ternyata SMA ini, Semansa Biau ini mau belajar kepada sekolah-sekolah yang unggul di luar sana. Makanya saya cukup tertarik dengan SMA Negeri 1 Biau. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, jadi sebelum mengakhiri wawancara ini, saya mau ajak kakak untuk melakukan foto kelompok kami dengan teman-teman saya. Kelompok 1, Pendidikan inovatif, generasi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi, saya dari kelas 10 Akademi kelompok 1. Nah, jadi di sini saya akan mewawancarai narasumber dari kelas 11. Permisi.
Permisi Kak, boleh minta waktunya untuk saya wawancara? Boleh. Nah, jadi di sini kami ada tugas sosiologi untuk mewawancarai narasumber. Nah, salah satu narasumbernya itu Kakak. Boleh saya wawancarai? Jadi pertanyaan pertama itu, nama lengkap dan nama panggilan Kakak itu siapa? Untuk nama lengkap nama saya Radit pakai H. Untuk nama panggilan Radit. Tempat dan tanggal lahir Kakak itu tanggal berapa dan di mana? Oke, saya lahir di Doulan tanggal 27 Desember tahun 2006. Kakak dari kelas mana? Oke, saya dari kelas 11 Jenderal Sudirman. Agama Kakak? Saya agama Islam. Suku Kakak? Untuk suku saya Buol. Kakak itu anak keberapa dan Kakak memiliki saudara? Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Jadi itu pertanyaan tentang identitas Kak Radit itu sudah selesai. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Cara belajar Kak Radit di lingkungan sekolah dan di luar itu bagaimana? Oke, jadi cara belajarku di lingkungan sekolah itu mengikuti bagaimana proses KBM dari guru-guru. Saya lebih suka dengan cara presentasi, dan untuk di rumah saya jarang belajar di rumah terus terang, karena saya tipikal orang yang tidak bisa belajar kalau sendiri. Pertanyaan kedua itu bagaimana pertemanannya Kak Radit itu di sekolah maupun di luar sekolah? Kalau pertemananku di sekolah, ya tentu saya berteman dengan teman-teman dari berbagai organisasi, dan untuk pertemanan di rumah saya introvert. Di rumah saya jarang bergaul di rumah. Pertanyaan ketiga itu bagaimana pandangan Kakak terhadap kurikulum Merdeka? Ya, kalau pandangan untuk kurikulum Merdeka saya rasa sangat keren. Memang kurikulumnya sangat mantap. Saya suka dengan metode yang sering guru-guru kasih. Ya, sistem presentasi. Nah, di mana dengan presentasi ini kita bisa membangkitkan jiwa teman-teman sekelas kita, bagaimana mereka dapat melatih public speaking mereka. Dan minusnya di kurikulum Merdeka ini saya kurang suka dengan P5-nya. Pertanyaan terakhir itu bagaimana pandangan Kakak terhadap SMA Negeri 1 Riau? Pandangan saya terhadap SMA Negeri 1 Riau, SMA ini saya rasa sangat keren, karena pertama saya masuk di SMA ini saya bukan apa-apa, saya cenderung ke penyendiri, lebih suka sendiri. Tetapi pas masuk di SMA ini saya rasa semua yang kita lakukan itu diapresiasi. Jadi untuk SMA Negeri 1 Riau saya ingin SMA tetap begini, mengapresiasi segala kekurangan maupun kelebihan orang lain. Oke, semua pertanyaan itu sudah selesai. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Oke, sama-sama. Selanjutnya bolehkah kita moto dari kelompok 1 dulu bersama teman-teman saya? Oh, boleh. Kelompok 1, pendidikan inovasi generasi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianto dari kelompok 1 dari Ahmad Yani. Saya akan mewawancarai salah satu sumber dari kelas 12. Kak, boleh minta waktunya untuk saya wawancarai? Boleh. Ya, inilah salah satu narasumber yang saya akan mewawancarai. Kak, boleh tahu nama lengkap dan nama panggilan Kak siapa? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Masrin Ersafrudin. Teman-teman bisa panggil saya Masrin. Ya, tempat tanggal Kak Masrin di mana? Jadi saya lahir di Buol pada tanggal 1 Oktober 2006. Saya duduk di bangku kelas 12 IPA 4. Jumlah saudara Kak Masrin dan anak berapa? Saya anak tunggal. Suku Buol. Cara belajar Kak Masrin di rumah bagaimana? Oke, jadi kalau untuk cara belajar sebenarnya saya tipikal orang yang tidak setiap hari belajar. Jadi mungkin hanya waktu-waktu tertentu, misalkan seperti ulangan atau ada kuis mendadak, di situ saya buka-buka materinya di rumah setiap malam. Nah, pergaulan Kak Masrin dengan teman di lingkungan sekolah atau di luar sekolah? Oke, jadi kalau untuk lingkungan pergaulan atau pertemanan saya, entah itu di luar sekolah ataupun di dalam sekolah, jadi saya dikenal banyak orang dengan tipikal punya sifat friendly, yaitu saya tidak pernah melibatkan teman saya entah latar belakangnya seperti apa, ciri apa, dan entah dia seperti apa, saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Pandangan Kak Masrin terkait
kurikulum merdeka. Oke, jadi kalau untuk pandangan saya tentang kurikulum merdeka, di mana kurikulum ini dikeluarkan semenjak tahun 2022 yang artinya Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi memberikan kebebasan mengenai tentang kurikulum merdeka, bahwasanya kurikulum merdeka ini adalah semua sekolah dan siswa diberikan hak dan kebebasan untuk dapat memilih pelajaran dan bahkan bagaimana cara mereka untuk dapat belajar. Jadi medianya itu diberikan kebebasan kepada siswa. Pandangan ke Mas ini terkait SMA Negeri 1 Biau. Jadi kalau pandangan saya untuk SMA Negeri 1 Biau adalah sekolah penggerak dan menjadi salah satu sekolah terbaik di Kabupaten Bol yang telah melahirkan generasi-generasi muda dan menjadi bagian serta menjadi pemimpin Kabupaten Bol dan dapat menciptakan siswa dan siswi yang berprestasi baik tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten. Nah, terima kasih. Sebelum mengakhiri wawancara ini, bolehkah kita moto dari kelompok 1 dulu? Boleh. Kelompok 1, Pendidikan Inovasi Generasi Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya atas nama Putri Fadila dari kelompok 1 kelas 10 Ahmad Yani. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber dari kelas 11. Ini sudah boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Nah, di sini kami beri tugas untuk mewawancarai beberapa narasumber dan salah satunya itu kakak. Apakah kakak bersedia untuk saya wawancarai mengenai identitas dan juga beberapa pertanyaan lainnya? Langsung saja. Dengan pertanyaan pertama, kalau saya tahu nama lengkap dan juga nama pelajaran kakak siapa? Jadi nama saya Desi Aisyah Salsabila dan juga sering dipanggil dengan Desi. Pertanyaan kedua, tempat dan tanggal lahir Desi, tanggal berapa dan di mana? Jadi saya lahir pada tanggal 17 Desember 2006 dan lahir di Bogor. Kemudian jumlah saudara kandungnya berapa dan dari jumlah saudara kandung tersebut kakak merupakan anak yang keberapa? Jadi saya bersaudara 7 dan juga saya merupakan anak. Dan kalau boleh tahu kakak dari suku apa? Saya merupakan asli suku Kayu. Mungkin itu saja beberapa pertanyaan identitas terkait identitas yang Kak Desi miliki. Langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Dengan pertanyaan pertama, bagaimana dan seperti apa cara belajar Kak Desi di rumah maupun di lingkungan sekolah? Jadi sama saja untuk metode pembelajaran saya di rumah dan di lingkungan sekolah. Nah kalau samanya itu gimana? Karena ketika saya mau mengingat materi atau mungkin mau ulangan sekalinya, materi itu palingan saya catat pakai tinta biru ataupun tinta merah. Jadi dengan cara saya mencatat memakai tinta biru dan juga tinta merah, saya dapat mengingat lebih spesifik tentang materi tersebut. Luar biasa. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara pergaulan kakak dengan teman maupun saudara di lingkungan sekolah dan di lingkungan luar sekolah? Jadi, cara bergaul saya tidak tapi saya menyeleksi teman mana yang bisa saya ajak bergaul dan juga teman mana yang bisa saya ajak bercanda. Jadi ada dua kelompok nih. Kelompok di mana saya waktu bawah, di mana juga yang hanya sekedar teman. Jadi teman baku bawah saya ini, di circle-nya saya ini, di mana saya melihat orang-orang dalam circle saya itu memiliki prestasi terbaik. Jadi saya bisa menjadi acuan untuk mereka. Juga saya mau seluruh teman-teman saya juga memiliki prestasi dan juga predikat-predikat yang bagus agar sebagai temannya kita dapat mengikuti jejak teman tersebut. Jadi kita berteman bukan hanya dalam seperti toxic gitu, tapi luar biasa. Oke, selanjutnya bagaimana pandangan Kak Desi terkait kurikulum merdeka? Jadi untuk kurikulum merdeka ini sebenarnya bagus, cuman untuk di SMA Negeri 1 Biau ini sebenarnya hampir seluruh guru angkatan yang akan kelas 11 itu rata-rata ada kira
sedikit menguras tenaganya para siswa dan siswi karena mulai dari proyek hingga gelar karya yang akan diselenggarakan mendekat ini itu membuat siswa-siswa kurang dapat membagi waktunya dengan waktu belajarnya dengan proyek tersebut. Tapi dengan P5 ini juga mahasiswa dapat menampung prestasi dan juga minat bakatnya di dalam proyek ini. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana pandangan kakak terkait SMA Negeri 1 Biau? Jadi pandangan saya tentang SMA Negeri 1 Biau itu, SMA Negeri 1 Biau ini merupakan wadah tempat menampung anggota-anggota ataupun siswa-siswa yang berprestasi dan yang dapat menanamkan nilai-nilai norma adab, dan juga di SMA Negeri 1 Biau ini diajarkan tentang cara modernisasi dan dimana siswa-siswi dapat memanfaatkan teknologi dengan cara yang sekarang. Mungkin itu saja beberapa pertanyaan terkait wawancara saya. Dan sebelumnya apabila ada kesalahan kata atau lain sebagainya mohon dimaklumi. Sebelum saya akhiri wawancara saya, bolehkah kita foto bersama teman-teman saya? Oke. Kelompok 1, Pendidikan Inovasi Generasi Kreatif. Jadi di sini kami ada tugas lagi untuk mewawancarai salah satu narasumber, itu dari kelas 11 dan juga kelas 12. Kalau kita bersama wawancara. Pertama-tama perkenalan diri. Boleh tahu nama lengkap dan juga nama pemilik. Nama saya Penny Adriana. Ya, di sini telah kedua, tempat dan tanggal lahir kakak di mana? 19 Mei 2008. Oke, pertanyaan yang ketiga, kakak jumlah bersaudaranya berapa dan juga kakak anak yang berapa? Saudara, saya 4 bersaudara, saya anak kedua. Oke, asli suku Kaire? Lanjut ke pertanyaan inti. Pertanyaan pertama, bagaimana cara belajar Kairen di rumah maupun di sekolah? Di rumah, cara belajar itu pasti memanfaatkan internet, kayak pakai Classroom, Google, dan lain-lain. Kalau di sekolah, yang kayak biasa, praktek dan presentasi. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana pergaulan Kairen di lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah? Dua-duanya baik, semuanya seperti. Pertanyaan ketiga, bagaimana pandangan Kairen terkait dengan kurikulum? Pandanganku yang pasti mereka membebaskan anak-anak untuk mengekspresikan cara belajarnya masing-masing. Oke, baik. Terakhir, pertanyaan terakhir yaitu bagaimana pandangan Kairen terkait dengan SMA Negeri 1? Pastinya di sekolah yang favorit karena anak-anaknya yang banyak prestasi. Oke, sebelum mengakhiri video wawancara kali ini, Kairen bersedia untuk menyapa bersama teman-teman saya. Pendidikan inovatif generasi kreatif. そう愛には意図があって普通触れるはずで一本だけ求めたのよ赤い線を引いたらここまで手繰り寄せようライン越えてくる